kata, ku inginkan dirimu jadi intan permata. Anmut. Oke, absen saya hadir. Bu Feza hadir. Mbak Lia, Mbak Ubit hadir. Mama Sawah hadir. Halo Bu Ketum. Selamat datang kepada Ketua Komite dan kepada ibu-ibu kece yang lain. Kita ada Bunda Lian ya? Iya. Iya. Halo ya? Bunda. Iya. Salam kenal. Salam kenal juga. Ini masih banyak kayaknya yang mau gabung katanya tadi, tapi agak telat. Masih warm out. Gimana? Iya. Halo, selamat malam Ada Bunda semuanya. Ajut, ada Bunda Afaki juga di sini. Halo. Yang belakang-belakang ada itu. Hai Salwa, Iya. kamu belum tidur kamu? Wah, dia malam tidurnya. Jam segini, kalau tidur jam segini malah bingung dia. Mau gitu ya? Iya. Bingung dia kalau tidur jam segini. Sambil belajar, sambil makan. Siap, boleh. Sama kok, kita bocil-bocil kita juga belum pada tidur. Belum. Belum, on the way. Oke, apa kabar semuanya Bu Ibu? Apa kabar semuanya Mbak Desya, Kakak Desya? Sehat, Alhamdulillah. alhamdulillah. Halo Kakak Desya. Halo Kakak Fezut. Halo. Kakak. Emang kenapa? Iya. Tahu nih. Tuh. Bisa. Iya. Sambil ngajar. Kita mulai acara rumpi-rumpi kita aja kali ya. Ya. Iya. Selamat malam semuanya. Selamat malam Ibu. Selamat malam Kakak Desya. Selamat malam Kakak Feza, Kakak Ubit. Ada Bunda Lian and the Gangs. Ya, selamat malam. Selamat hadir lagi di Minerva Camp. Ini adalah minggu kedua ya. Kita melaksanakan Minerva Camp. Nah, untuk malam ini seperti tadi di awal sudah ada video tentang Sirine gitu ya, kira-kira kita mau ngebahas apaan sih? Jadi intinya malam ini kita mau ngebahas pentingnya keluarga untuk tanggap darurat gitu ya. Hari ini kita mau rumpi-rumpi sama Mbak Desya ya selaku sebagai pelaku utama dari video yang tadi Mbak Desya ya. Mbak Desya boleh on cam kalau berkenan, monggo nggak apa-apa. Ya, terima kasih. On cam-nya masih on the way karena masih Iya. menyusui. Jadi kita sharing gitu Mbak Desya. Jadi apa sih yang harus kita siapin? Siap. Apa namanya? Keluarga itu penting nggak sih untuk tanggap sama kondisi-kondisi darurat? Kondisi darurat kayak apa aja sih yang ada di rumah gitu-gitu ya Mbak Desya ya. Kita obrolin ya. Siap. Monggo siap. Mbak Feza mau memberikan tambahan lagi sebagai ucapan selamat datang kepada Bu Ketu. Bu Ketu. Terima kasih semuanya ibu-ibu yang sudah hadir. Selamat malam yang lagi rempong-rempongnya juga. Kita sambil rumpi aja. Ini tentang ada guest speaker kita Bu Desya. Beliau memang ahli K3 ya. Jadi beliau ini nanti akan memberikan materi atau mengajarkan kepada kita semua terkait bagaimana nanti tanggap darurat kalau tiba-tiba ada gempa, ada kebakaran, bahaya kebakaran di rumah. Jadi ibu jangan pada panik duluan ya. Jadi yang penting kita udah tahu nih basic ilmunya bagaimana, nanti diterapkan, kemudian diajarkan ke anak-anaknya. Seperti itu ya ibu-ibu ya. Oke, silakan Kak Desya, monggo. Oke, terima kasih Kakak Pipit dan Kakak Fezu. Oh ya ampun, aku berasa lebih muda lagi Kak Desya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ibu-ibu kece ya.
Oke, hari ini kita tadi sesuai yang sudah disampaikan oleh Mbak Pit dan Kakak Fezut, itu kita hari ini kita akan ngobrol bareng. Kita akan ngerumpi berfaedah, ya, berkaitan dengan tanggap darurat. Nah, Mbak Pit boleh di-share untuk yang video materinya, Mbak? Iya, bisa. Sebentar. Siap. Mas Andre. Di sini ada Kakak Ubit ya. Iya, halo. Halo, Kakak Ubit juga ini semuanya tim dari Minerva. Iya. Jadi kami memang memiliki interest di bidang K3L. Jadi sebelumnya kita mau cerita apa sih K3L? Mungkin teman-teman atau Bu Ibu yang ada di sini sering lihat K3 itu apa ya gitu ya. K3 itu keselamatan kesehatan kerja. Nah, satu ilmu aplikasi yang memang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Siapa sih yang nggak mau sehat? Siapa sih yang nggak mau aman gitu ya? Termasuk di dalam lingkungan paling kecil yaitu keluarga. Nah, kita sebagai ibu-ibu kece itu memiliki peran penting untuk meneruskan atau mengedukasi seluruh anggota keluarga kita untuk mendapatkan haknya mereka agar merasa aman, nyaman, sehat gitu ya. Sehingga nanti di lingkungan yang lebih besar mereka bisa menjadi penerus atau tongkat estafetnya bisa dijalankan lagi berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan. Nah, kalau kita bicara tentang tanggap darurat, siap nggak sih kita? Siapa sih yang siap untuk menghadapi kondisi darurat gitu ya? Kemungkinan besar hampir 99% nggak siap gitu ya. Tapi kita bisa menyiapkan diri, kita bisa ngelatih bareng-bareng bagaimana caranya agar kita siap. Nah, teman-teman atau ibu-ibu juga notice kalau di Jepang itu dengan kondisi yang rawan gempa gitu ya, mereka sudah alert, mereka gempa tuh ya sudah makanan sehari-hari. Mungkin kita kemarin baru ngerasain ya, belum lama, mungkin 2 bulan ya, 2 bulan yang lalu kita ngerasain gempa gempa Banten ya, insya Allah semuanya ngerasain deh. Depok lumayan kerasa juga karena sempat di rumah goyang ya, hampir beberapa lampu gitu ya, karena kami di rumah tidak ada lampu gantung, jadi sempat bergetar gitu ya, meja apa semua bergetar. Nah, ibu-ibu biasanya kalau ketika bicara kondisi darurat, apa sih yang ibu-ibu rasain? Pasti yang pertama kali adalah panik. Nah, sedangkan ketika kita siap dalam menghadapi kondisi bahaya, itu kita tidak boleh yang namanya panik. Gimana dong, Des, kalau misalnya namanya orang lagi tenang, tiba-tiba goyang-goyang, kenapa nih, gitu ya? Pasti panik. Nah, sekarang kita akan sama-sama kita akan diskusi terkait gimana ya caranya biar nggak panik. Gitu dulu ya. Oke, next Mbak. Nah, di sini di sini ada yang pertama sekali kita akan melakukan mitigasi ya. Sebentar, ini kayaknya filenya Mbak, yang file satu lagi Mbak, yang video. Jadi ada gambar bahaya itu Mbak. Oke, sebentar ya. Ada dua kan, ada dua file. Iya. Ada yang PDF sama yang video. Yap. Nah, jadi nanti ibu-ibu kita akan notice dulu sebelum kita menuju ke kondisi darurat, kita harus tahu dulu apa sih yang kita ketahui selama ini tentang rumah kita gitu ya, istana kita gitu ya, surga dunia kita ini. Nah, terlepas dari isi dan segala hiruk pikuk yang ada di dalamnya, kita harus notice dulu apa itu bahaya. Nah, ya. Jadi apa itu bahaya, apa itu risiko? Next Mbak, boleh. Oke, diturunkan saja. Nah, satu lagi Mbak.
Nah, ini. Jadi ibu-ibu ketika kita menghadapi satu kondisi apapun gitu ya, dimanapun kita gitu, kita harus notice dulu dengan yang namanya mitigasi. Jadi mitigasi itu apa sih? Mitigasi itu adalah bagaimana kita mengenali bahaya, risiko yang ada di rumah kita, gitu ya. Nah, jadi ketika kita bicara tentang bahaya berbeda sama dengan risiko. Apa itu bedanya? Nah, jadi kita akan lihat di gambar ini, ibu-ibu bisa melihat ya, rumah kita ini tempat yang nyaman sekaligus tempat yang memiliki banyak potensi bahaya. Contoh, Bu Ibu, kalau nggak usah jauh-jauh, kita di dapur dulu ya mainannya ya. Namanya ibu-ibu kan, kemungkinan besar sering deh di dapur ya. Di dapur itu ibu-ibu punya namanya kompor yang punya ada gasnya dan ada apinya, menghasilkan api. Nah, Bu Ibu, api itu termasuk bahaya. Gasnya ya, tabung gasnya itu termasuk bahaya. Jadi bahaya itu apa ya kira-kira Bu Ibu ya? Bahaya itu adalah sesuatu yang sifatnya merugikan. Jadi kalau sifatnya merugikan ya itu bahaya. Saya punya tetangga, tetapi tetangganya nyinyir banget, julid banget. Itu bahaya nggak? Oh bahaya itu ya, tapi bahayanya lain lagi tuh ya. Nah, kalau sekarang kita belum ngomongin si julid-julid dulu ya, kita ngomongin tentang bahaya yang ada di rumah gitu ya. Jadi ketika bicara tentang bahaya, kita tahu ada bentuknya, kita bisa melihat, kita bisa merasakan, kita bisa mencium gitu ya. Oh, ini ada kok bau gas ya. Nah, itu sudah ada bahaya tuh. Nah, jadi itulah bahaya. Berbeda dengan risiko. Kalau risiko itu adalah satu peluang kejadian. Jadi kemungkinan. Nah, kemungkinan terjadinya bahaya yang tidak bisa kita kendalikan tadi. Contoh, terpleset. Gara-gara apa? Gara-gara bahaya genangan air yang belum dipel. Contoh, kita habis nyuci piring. Cipratan airnya ke lantai. Kitanya cuek, ya kan? Lupa putra kita, putri kita main anak-anak nih ya ke dapur. Bun, minta tolong dong ambilkan sendok atau ambilkan piring karena lupa tadi kita ndak pel, maka terplesetlah anak kita. Nah, itulah risiko. Pasti akan terjadi nggak? Belum tentu ya. Kemungkinan terjadinya bagaimana? Peluangnya bagaimana? Dampaknya bagaimana? Itu yang bisa mengukur kita sebagai anggota atau penghuni keluarga itu gitu. Jadi ibu-ibu nanti notice, oh ya jadi di rumah kita ini kita sudah tahu. Oke, dapur nih bahayanya dari mulai api ya, atau ibu-ibu yang masaknya pakai rice cooker atau pakai magicom atau pakai apapun slow cooker. Nah, itu menancapkan listrik gitu ya. Ada aliran listrik yang ada di situ. Maka itu bahaya, listriknya itu yang menjadi bahaya. Resikonya apa? Bisa tersengat, bisa terbakar ya, bisa tiba-tiba mati ya, konslet dan sebagainya. Jadi notice ya, ibu-ibu ya. Oke, next, Mbak. Nah, ibu-ibu di sini bisa ngeliat nih. Di sini ada gambar. Ini tell me ya. Tell me now. Apa sih kira-kira ada bahaya apa saja nih? Rumahnya siapa ini? Saya yakin bukan rumahnya ibu-ibu kece ya. Bukan. Rumah kita itu, aduh, nggak jauh beda gitu ya. Rumah kita nggak jauh beda nih kayak gini. Ya, rapinya 5 menit ya, kemudian berantakan lagi. Nggak apa-apa ya. Tadi Desya sempat share sama Kak Ubit nih. Aduh, berantakan rumahku. Berarti kita masih hidup ya. Kalau rumahnya berantakan berarti kita masih hidup. It's okay, nggak masalah ya. Explore rumah kita untuk pengembangan skill ya, soft skill, hard skill buat anggota keluarga ya, jadikan arena bermain, nggak masalah ya, bisa dirapihin. Yang penting tadi tahu bahayanya apa. Nah, kira-kira kalau menurut Bu Ibu di sini di gambar atas ya, gambar atas itu bahayanya apa saja? Monggo boleh boleh open mic ya, silahkan dibuka mic-nya, kita diskusi santai saja. Des, di rumahku itu dari mulai ini. Wah, itu kira-kira bahaya apa risiko? Nah, coba yuk kita sama-sama
nanti yang kita tadi aku udah bisik-bisik sama teman-teman di Minerva. Nanti kalau yang bisa mendapatkan poin banyak, nanti dapat buku ya Mbak ya. Nah, ada buku nanti yang akan dibagikan buat ibu-ibu kece. Aku mau. Buat ibu-ibu kece yang bisa ya, yang aktif dalam diskusi ini. Di sini juga ada Bu Ibu dari Bojong nih kayaknya ya. Ibu Kiki tuh ya, ada Ibu Kiki nih salah satu ibu yang bekerja ya. Beliau bekerja di Kementerian Perikanan dan Kelautan ya, putra-putri tinggalnya di Bojong. Nah, ini juga nanti bisa share juga. Oke, ada bahaya kebakaran tuh, tadi ada yang chat. Sebentar, siapa nih yang chat ya? Kakak Desya. Nah, kebakaran itu menurut Bu Ibu itu bahaya atau risiko? Ayo, tadi kita sudah notice ya, bahaya itu sesuatu yang sifatnya kita tahu, oh oke, ini bentuknya ini loh, oh kita bisa ngerasain loh, oh kita bisa merasakan panas, oh kita bisa merasakan kesakitan dan sebagainya. Jadi kalau bahaya kebakaran tuh, kebakaran itu bahaya atau risiko? Bahayanya apa kalau kebakaran? Berarti bahayanya api ya, api. Bisa api yang keluar dari mana? Nah, apa? Coba di atas nih, yang di atas ya, gambar di atas. Di sini fokus sama bahayanya. Jangan fokus sama berantakannya. Coba yang pertama sekali bahayanya yang kita lihat sama-sama ya. Tadi ada bahaya kebakaran. Oke, bahaya kebakarannya munculnya dari mana nih, Bu-Ibu? Dari api, lilin itu ya. Lihat nggak Ibu-Ibu? Ada lilin tuh. Lihat ya, yang dekat kandang hamster, ya nggak? Ada lilin yang menyala di situ. Nah, kemudian apa lagi? Bahaya apa lagi? Lubang. Ada korsleting listrik katanya. Korsleting listrik, bener ya, listriknya aut-autan. Nah, jadi karena kabel listriknya aut-autan, kemungkinan untuk terjadinya konsleting itu tinggi ya, ada risiko terbakar atau arus pendek gitu ya. Kemudian ada apa lagi? Coba dilihat baju. Nah, ada Bu Ibu melihat ada baju bertumpuk di depan kamar ya, di depan pintu kamar. Menurut Bu Ibu ini bahaya nggak? Nah, tuh sudah diberikan tanda ya, baju yang bertumpuk atau tumpukan baju ini termasuk benda nggak? Termasuk bahaya nggak? Gimana? Bahaya dong itu. Bahaya. Kenapa tuh Kakak? Bakteri. Bau. Selain bakteri, yang paling jelas adalah terhambatnya jalur keluar. Ya. Sedangkan kita nanti mau berbicara tentang tanggap darurat. Kalau tiba-tiba nih si kakak ya, atau si anak-anak ini ya, putra-putri kita lagi baca dengan kondisi kamar yang kayak begini, tiba-tiba terdengar gempa atau merasakan gempa atau ada bahaya api, ya. Jadi gimana mau keluar? Aduh, ditumpukan bajunya harus dikeluarin dulu dan sebagainya. Waktu atau masa kritisnya terlewati. Nah, itu nanti kita akan bahas itu. Nih, Mami Kiki berbicara handle pintu rusak ya, kemudian ada tadi makanan busuk. Nah, betul, itu ada bahaya biologi di situ ya. Ada di dekat jendela, ada ini kayaknya makanan yang udah nggak tahu kapan ya kan disimpan di situ ya. Nah, menjadi bahaya biologi, bisa menimbulkan bau, bakteri, gangguan udaranya jadi nggak baik gitu ya, jadi nggak segar, dan yang paling jelas bisa memberikan tadi bakteri, virus dan sebagainya untuk berkembang biak. Nah, jamur dan teman-temannya ya. Oke, jangan itu yang disebut dengan bahaya ya. Terima kasih Bu Ibu untuk partisipasinya ya. Jadi ketika berbicara bahaya,
kita punya 3 kategori bahaya besar. Ada bahaya fisik, ada bahaya kimia, ada bahaya biologi. Ya, bahaya biologi tadi contohnya ya sisa-sisa makanan ya yang bisa menimbulkan bakteri, jamur dan teman-temannya. Fisik yang jelas tadi si tumpukan baju gitu ya. Kemudian lilin gitu ya, yang menyala didiemin aja. Nah, kemudian tadi kabel-kabel. Nah, kemudian jendela retak. Nah, itu bahayanya fisik. Nah, kalau bahaya kimia apa kira-kira? Di sini misalnya ada tumpahan, ya, ada tumpahan apapun itu, misalnya di dekat situ lagi ada minyak gitu ya. Di sini nggak ada, insya Allah di sini kimianya tidak ternotis ya. Atau ini ada dekat api ini ada apa sih? Coba ada botol apa sih yang abu-abu nih? Nah, ini kira-kira botol apa? Whether itu parfum gitu ya atau minyak apapun. Nah, itu bisa tuh menjadi bahaya kimia ya. Karena dekat nyala api lilin. Nah, itu akan menjadi risiko untuk terjadinya kebakaran ya atau api yang lebih besar yang kita tidak bisa kendalikan. Oke, kemudian yang di bawah. Nah, kalau yang di bawah sepakat nggak kalau kita sebut ini risiko atau masih sebut bahaya? Risiko atau bahaya? Gimana? Risiko ya, Bapak, teman-teman ya, Ibu-ibu ya. Jadi kalau yang di bawah ini, inilah terjemahan dari kata risiko. Risiko ini adalah sesuatu, ya betul, Bunda Adelia. Nah, ya, jadi inilah risiko. Risiko ini yang kita mungkin ya, kejadiannya udah terjadi belum? Belum tentu. Kalau kita bisa menghindari, kalau kita sudah notice di awal, kemungkinan untuk terjadinya risiko tersebut kecil. Tetapi kalau kita nggak notice, maka akan menjadi besar. Itu disebut dengan risiko, peluang terjadinya bahaya, gitu ya. Dari mulai tuh main-main listrik ya, steker. Kemudian berdiri dekat jendela pakai tumpuan ya yang mungkin mudah terjatuh. Nah ya, lagi setrika. Nah ini hati-hati yang masih punya bayi ya, termasuk saya sendiri. Nah, jadi bayi lagi sedang merangkak, berjalan ya. Kemudian bundanya masih heboh dengan sauna ya, sauna di rumah yaitu menyetrika ya kan, gerombolan baju-baju yang beranak pinak. Lupa bahwa si adik ini nggak dijagain main-main atau misalnya stekernya di bawah. Nah, amannya gimana? Stekernya di atas ya sehingga tidak akan memiliki atau risiko untuk terjadinya hal-hal yang kita tidak inginkan kecil gitu ya. Oke, mandi. Jadi di setiap tempat di sudut rumah kita itu memiliki peluang untuk terjadinya bahaya. Nah ya, yang rumahnya bertingkat atau ada tangga, nah itu juga handrailnya dan sebagainya. Itu menjadi salah satu potensi bahaya yang dapat menimbulkan risiko kejadian kecelakaan gitu ya kira-kira. Oke, notice ya insya Allah ya Bu-ibu ya. Ibu-ibu kece nih insya Allah udah tahu oke, bahayanya ini, risikonya ini. Jadi kalau nanti kita sharing Bun, di rumah ada bahaya apa di dapur? Jangan bilang itu kepleset. Nah, jangan ya bilangnya ada bahaya api, ada bahaya gas, ada bahaya listrik, ada bahaya fisik. Contohnya sisa atau genangan air, cucian misalnya ya, atau lantai licin. Nah, itu bahaya ya. Risikonya apa? Baru risikonya bisa kepleset, bisa kebakaran, bisa kesetrum dan sebagainya. Gitu ya, bisa jatuh dan sebagainya. Nah, itu adalah bahaya dan risiko. Itulah tugas pokok kita ya. Tambahan lagi nih Ibu-ibu. Tugasnya ibu-ibu sebagai sebagai wakil kepala rumah tangga, nah ya, sebagai direktur apapun ya, direktur serba bisa ya, itu melakukan mitigasi namanya ya, itulah yang disebut dengan mitigasi. Melakukan melihat
bahaya-bahayanya, kemudian risikonya, dan yang paling penting tindakan pencegahannya. Oke, aku sekarang tahu bahwa di rumahku ini ada bahaya ini. What should I do? Apa yang harus aku lakukan? Oke, dari mulai aku membuat itu aman ya, atau memberikan tanda ya, memberikan edukasi atau ngasih tahu ya ke anak-anak. Bang, Mas, Kakak, Dek, dan sebagainya ya. Di rumah ini ada ini. Kalau kamu nggak hati-hati, nanti kamu akan terkena ini. Nah, gitu kira-kira ya. Jadi itulah yang disebut dengan pendidikan keselamatan kesehatan di keluarga. Gitu ya, ibu-ibu ya. Next, Kak Ubit. Nah, tadi sudah dinotis, persiapkan rumah kita. Setelah kita melakukan mitigasi, ibu-ibu, kita akan mempersiapkan rumah kita. Apa saja sih yang harus kita siapin, ibu-ibu, di rumah? Lantainya harus bersih. Enggak, bukan ke sana. Tetapi bagaimana kita sebagai insan ya, atau sebagai anggota penghuni rumah kita nih, surga di dunia ini, kita melihat mempersiapkan kalau terjadi keadaan darurat. Yang tadi contohnya di dapur, ibu-ibu siapkan yang disebut misalnya ibu-ibu untuk ada bahaya kebakaran, ada api, mungkin api muncul di situ, ada kebocoran gas dan sebagainya. Ibu-ibu siapkan misalnya APAR. Apaan tuh, Des? Temannya Bombay kah? Temannya bawang merah, bawang putih kah? Ya. APAR itu adalah salah satu alat pengendali api ya untuk lingkup yang kecil. Oleh Jadi, para pembencinya. Oke. Ya. Nah, kemudian APAR ini itu adalah alat pemadam api ringan ya, kepanjangan dari alat pemadam api ringan. Nanti kita akan notice tuh di mana bentuknya. Bu, Des nggak punya Des, APAR Des, dikata emang kita kantor rumahnya misalnya gitu ya. Berarti siapkan handuk basah atau kain yang lebar yang kira-kira dekat dengan sumber air ya, atau dekat kamar mandi, tinggal cemplungin air untuk memadamkan api ya. Jadi hal-hal itu pengetahuan tentang jadi nggak mesti harus punya APAR ya. Nggak mesti harus punya yang simple yang di rumah kita. Kita punya anduk yang sudah nggak kepakai gitu ya, kain yang sudah nggak kepakai, kita sisihkan di situ, dekat, kita siapkan di situ, kemudian dekat dengan sumber air gitu ya, sehingga nanti teman-teman atau ibu bisa ketika mudah-mudahan semuanya aman ya. Ketika terjadi satu insiden, ibu-ibu siap. Itulah yang disebut dengan ibu-ibu tanggap. Siap siaga menghadapi bencana. Oke, ya, next. Oke, sudah disiapkan rumah kita ya. Boleh next. Nah, nanti ibu-ibu akan mendapatkan slide-nya ya, akan mendapatkan materinya. Nanti yang aktif nanti juga akan dapat buku ya, buku tentang safety ya. Kita harus hati-hati nanti dari teman-teman Minerva ya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, setelah kita mempersiapkan rumah kita juga melakukan KPD. Apa itu KPD? Temennya CAPD, enggak ya? KPD ini adalah kemas perlengkapan darurat. Jadi ibu-ibu, kita punya yang disebut dengan tas keselamatan ya. Isinya apa Bu? Kalau misalnya tas, namanya juga tas ya, isinya hal-hal yang penting gitu ya. Tapi ini penting untuk menghadapi keadaan darurat ya, bukan kalau mau ke liburan ya, bukan kalau mau ke gor, bukan mau ke puncak ya, bukan mau ke mall ya, tetapi ketika kita menghadapi kondisi bahaya, minimal persiapan untuk 3 hari biasanya gitu ya. Tas keselamatan biasanya didesain untuk mengcover atau melindungi atau membackup kehidupan kita selama 3 hari ke depan. Nah, jadi kalau dihitung tuh ibu-ibu, ada bapaknya, ada ibu sendiri, anaknya 4, contoh ya saya ya, anaknya 4 laki-laki semua. Nah, nih apa yang harus saya siapkan nih di tas
minimal ada gambar ada perlengkapan yang tertera pada gambar ya. Ada peralatan medis atau obat-obatan yang biasa digunakan oleh anggota keluarga ya. Kemudian ada ransum. Nah, ransum ini satu perlengkapan untuk makan, minum ya yang kira-kira bisa bertahan 3 hari ya. Mie instan boleh, bawa mie instan boleh, atau bawa biskuit. Nah ya, atau bawa biskuit roti yang kira-kira bisa bertahan kurang lebih 3 hari ya. Nah, ibu-ibu juga mempersiapkan dokumen-dokumen penting. Nah, makanya aduh Bu, berarti Des, dokumen-dokumen aku nyimpannya di tas keselamatan ini ya. Nah, boleh salinannya, yang aslinya mungkin boleh disimpan oleh ibu-ibu, atau mungkin yang aslinya mau yang dibawa di tas dan sebagainya, silakan saja ya. Yang penting ibu-ibu tadi mempersiapkan tas keselamatan ini. Kemudian ada peluit, ada senter, ada baju ganti ya, disesuaikan dengan tadi jumlah anggota keluarga yang ada. Oh, berarti tasnya gede dong. Anaknya 4 ya kan? Kemudian belum ibunya. Wah, jilbabnya, ininya, itunya. Nah, jadi ingat ini tas keselamatan untuk kondisi darurat ya. Jangan segala dibawa itu berbagai macam warna ya. Gak usah ya. Warnanya hitam putih udah gitu ya, yang masuk semuanya gitu ya, daster ataupun selimut ya yang kira-kira bisa memberikan kenyamanan selama kondisi darurat gitu ya. Oke, next. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini jadi ibu-ibu kebetulan ya kalau karena memang di rumah ini saya itu mempersiapkan sejak dini ya, salah satu program yang ada di rumah adalah bagaimana mempersiapkan putra-putra kami, seluruh anggota di rumah itu siap untuk menghadapi kondisi darurat. Jadi kalau di kami ataupun program yang sudah kami lakukan, yang paling pertama adalah kami selalu mengadakan rapat internal. Kita bilangnya rapat keluarga ya. 1 bulan sekali untuk membahas hal-hal apapun, salah satunya adalah kondisi darurat. Jadi ketika saya atau ayahnya mengucapkan kata darurat, nah anak-anak ini akan bekerja atau berbuat atau melakukan sesuatu lebih cepat 2 kali dari biasanya ya. Kalau bilang cepat itu 0,5 kali. Nah, jadi kalau saya bilang misalnya, Abang cepat, nih udah mau sekolah, ayo. Nah, cepatnya berarti si abang akan bergerak 0,5 lebih cepat gitu ya, lebih dari biasanya ya, yang jalannya mungkin 10 kilo per jam. Nah, ini jadi 10,5. Nah, tapi kalau bundanya sudah ngomong Abang darurat. Nah, ya dengan intonasi, penekanan, mimik wajah yang disesuaikan, maka dia akan bergerak 2 kali lebih cepat ya. Contohnya, Abang darurat adiknya. Wow, dia akan lari. Nah, gitu. Jadi bebas ya, dikondisikan oleh anggota keluarga ya, dikomunikasikan. Kalau di rumah mau ngomong apa misalnya, hurry up, go silahkan. Atau wes mrene cah lanang, ayo mono ada monggo ya. Jadi bebas. Itulah fungsi perencanaan ya, fungsi perencanaan untuk kesiapsiagaan di rumah. Nah, ketika terjadi gempa, ibu-ibu ya, hal pertama dalam kondisi apapun, termasuk salah satu darurat, mungkin ibu-ibu sering mendengarnya atau sering melihatnya yang pertama jangan panik. Nah, kami mengganti dengan kalimat positif, karena kalau ketika kita ngomong jangan panik ya, yang ada panik biasanya ya, karena termainframe atau sudah terinduksi nggak boleh panik malah jadi panik. Makanya kita ganti dengan kata tetap tenang ya, kalimatnya tetap tenang ya ibu-ibu. Nah, jadi kita kan masih bisa gempa nih gitu. Nah gitu ya. Susah nggak sih? Susah dong ya.
nggak bisa tuh, wah si Desya enak banget ngomongnya tenang, begitu dengar apa gempa yang ada aku mah harus keluar dan sebagainya ya, atau apa. Nah, tetapi berbeda dengan kondisi darurat lainnya. Ketika gempa, ibu-ibu menanamkan atau langsung berbicara sama diri sendiri. Yang pertama adalah satu tadi ya, tetap tenang. Kemudian melindungi diri ya, cari perlindungan. Biasanya kita sebut dengan segitiga kehidupan. Bisa itu di samping. Nanti ada videonya ya, ada simulasinya. Kemudian ibu-ibu bisa di dalam cover ya, kita sebutnya dengan drop, cover, dan hold on. Jadi menjatuhkan atau merunduk ya, kemudian cover melindungi ya, cari perlindungan, kemudian hold on berpegangan. Jadi ibu-ibu bisa masuk ke dalam satu meja ya, ke dalam meja yang mejanya meja kayu ya atau papan yang keras ya. Tapi kalau mejanya kaca ya jangan masuk ke meja yang kaca ya, atasnya kaca. Hindari kaca. Kemudian atau yang dekat-dekat tiang penyangga rumah ya, penyangga itu bisa ibu-ibu mengcover atau melindungi diri di situ, atau nanti putra-putra ibu dicarikan ya, diberitahu, oke nih ya, ada yang disebut dengan segitiga kehidupan di rumah kita. Segitiga kehidupan itu bisa di bawah meja, bisa di samping lemari ya, lemari yang besar tanpa kaca, dengan caranya melindungi batas kepala dengan leher, dengan agak menunduk gitu ya. Nah, itu adalah segitiga kehidupan. Nah, kalau gempa bedanya dengan kondisi darurat lainnya, hal pertama justru itu melindungi diri ya, jangan lari atau nggak usah buru-buru keluar ya, tunggu dulu gempanya sampai selesai. Begitu dirasa sudah berhenti gempanya, setelah melindungi diri tadi, setelah berpegangan dan sebagainya, baru segera melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman ya, hindari bangunan, tempat-tempat yang tinggi dan sebagainya, keluar rumah, pohon dan sebagainya ya. Jadi itu berbedanya, gempa itu berbeda dengan keadaan darurat. Harus yang pertama selain tetap tenang, yang kedua adalah melindungi diri ya. Jadi berdiam dulu, jangan malah lari. Nah, pengalaman yang banyak sekali terjadi yang akhirnya menimbulkan kecederaan itu adalah ketika gempa teman-teman lari karena ya itu tadi pertama, whether dia panik, kemudian dia kaget, nggak pernah melakukan simulasi gitu atau percobaan gitu ya, kemudian belum ada edukasi, sehingga ketika apalagi di gedung-gedung bertingkat ya, teman-teman yang bekerja ya, bekerja ruangannya di lantai 20, 25 misalnya. Nah, kebayang nggak tuh Bu Ibu kalau kita panik, kemudian begitu ngerasain gempa pada berlarian lah keluar, yang ada jatuh ya, karena sedang ada guncangan, kemudian kita melakukan aktivitas, dalam hal ini berlari, berjalan cepat dan sebagainya, kita akan oleng ya, kita akan malah tambah pusing dan sebagainya. Nah, itu perbedaannya. Justru jadi bukan karena gempanya kesakitan atau kecederaan yang terasa itu bukan karena gempanya, tapi karena paniknya tadi gitu ya. Nah, itu ketika terjadi gempa. Jadi yang paling pertama kalau untuk gempa adalah tadi selain bahaya adalah melakukan mitigasi segitiga kehidupan. Gitu ya Ibu-ibu ya. Nah, nanti boleh nih besok pagi ya, sambil melakukan aktivitas di pagi hari, Ibu bisa mulai, oh ternyata rumah saya punya segitiga kehidupan itu ini. Nah, notis nanti sama anggota keluarga ya. Nanti latihan bagaimana caranya melakukan simulasi gempa ataupun bahaya kebakaran dan sampai evakuasinya ya. Tadi kalau mendengar suara alarm, saya lupa tanggal berapa itu ya. Jadi BNPB itu punya siaga bencana sehari, saya lupa harinya apa, nanti saya notis. Jadi setiap tanggal itu di bulan itu kita menyalakan sirene itu untuk melakukan simulasi. Jadi biar kita notis, biar kita alertnya sudah terbiasa gitu ya. Jadi enggak tadi untuk mendapatkan rasa tenang ya, menurunkan risiko panik. Nah, itu bisa
dijalankan, gitu ya. Oke, next. Nah, ketika terjadi gempa sudah, kalau terjadi kebakaran, nah insya Allah mudah-mudahan kita dihindarkan dari segala mara bahaya ya. Di rumah kita menjadi tempat yang aman gitu ya. Tidak ada kondisi apapun. Nah, namun apabila memang namanya aja kondisi darurat ya, kita nggak bisa expect gitu ya, kita nggak pernah harapkan tapi terjadi, kita sudah siap ya, siap siaga. Nah, kalau terjadi kebakaran, masih yang pertama adalah tenang. Kenapa? Karena dengan dengan mengeluarkan rasa tenang kita bisa berpikir. Nah, itu panik itu sebenarnya ya adalah efek karena kita tadi. Jadi kita nggak bisa mikir. Nah, jadi apa yang kita lakukan jadinya salah. Tapi kalau kita tenang, setidaknya kita punya poin gitu ya untuk what should I do? Nah, gitu ya. Kita sudah notice apapun yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya yang lebih besar, gitu. Nah, kalau ketika ngeliat api, jangan pas lagi ibunya lagi masak ya, putranya api, terus kita keluar ya. Jangan ya. Tetapi api yang memang sudah kita tidak bisa kendalikan. Contoh tadi, masak ibu-ibu nih ya, kejadian belum lama. Saya masak. Biasanya nih yang paling sering ibu-ibu jalankan itu adalah ngukus misalnya ya, lagi ngukus airnya sampai entas itu apa, airnya sampai habis ya, sampai gosong ya, karena kelupaan, kelalen matiin kompor. Nah, itulah gara-gara nggak notice ya bahayanya, pada udah tahu tapi ya itu tadi, anaknya yang satu rewel, yang satu lagi kurang sehat, lupa kalau lagi ngukus makanan misalnya. Nah, karena minyak goreng lagi tinggi ya kan, lagi langka, jadi sekarang kita ngukus-ngukus nih. Nah, karena ngukus-ngukus lupa tuh matiin si kukusan, airnya sampai habis. Gosong ya. Nah, baru itu salah satunya ya. Nah, kita harus notice dulu. Kita harus ngelihat, ternyata misalnya nauzubillah min misalnya sudah keluar api itu ya. Api itu sudah melahap si kukusan itu. Yang kita lakukan jangan api. Nah, jangan ya. Oke, langsung api. Kenapa? Untuk memberikan alert ya, memberikan tanda kepada sisa anggota keluarga kita untuk melakukan evakuasi. Nah, itu yang tadi saya bilang. Perbedaannya antara gempa dengan bahaya atau kondisi darurat lainnya, ketika gempa kita merasakan gempa, kita harus berlindung gitu ya, atau diam, drop, cover and hold on. Sedangkan kalau kebakaran apapun itu bahaya, kita harus segera keluar. Nah, jadi kita evacuate. Api 3 kali biasanya ya, dengan suara lantang ya, biasanya ibu-ibu suaranya bisa alto, di atasnya alto kalau ada ya, suaranya bisa lebih menggelegar. Nah, jadi sampaikan kalau punya kentongan itu lebih bagus ya, untuk memberikan tanda agar semuanya evacuate ya, keluar semuanya. Nah, baru ibu-ibu bisa tadi. Makanya kenapa tadi harus punya alat pengendalinya gitu ya. Ada handuk ya tadi. Langsung handuk jangan disiram air ya sayang ya. Ibu-ibu yang baik hatinya kece-kece, ingat apinya jangan disiram air panik karena ya jebar ya. Iya, apinya mati enggak, makin gede iya ya. Jadi hati-hati ya. Jadi kalau pakai kain itu ibu taruh di api. Nah, jadi begini, jangan lemparnya gitu, jangan ya. Jadi kenapa ya tadi untuk tekniknya adalah teknik pemadaman api secara sederhana, yaitu dengan kain basah, kain yang sudah dibasahi gitu ya, kemudian ditutup si apinya gitu kira-kira ya. Aduh Des, kalau aku kena api misalnya, sampai terkena api, ibu guling-guling ya. Jadi ibu menjatuhkan diri, kemudian ibu mengguling. Ya, jadi nggak usah beri api, keburu kebakaran ya. Nah, jadi langsung drop, langsung menjatuhkan diri, kemudian ibu guling-guling ke lantai. Nah, ya apinya insya Allah padam. Nah, tapi ya pasti akan terjadi tadi ya, ada risiko pascanya tadi ya, ada yang disebut dengan luka bakar. Nah, itu nanti menjadi dampak ya, atau keparahan yang bisa kita rasakan akibat. Nah, itu efek sebab akibat. Oke, yang kita siapkan di sini adalah tadi ya,
kebiasaan atau bagaimana kita menyiapsiagakan diri dan anggota keluarga kita, lingkungan kita, sarana prasarana kita untuk menghadapi kondisi darurat. Ya tadi tuh Mami Kiki share sediakan APAR, betul ya, itu tadi yang disampaikan di awal ya. Tapi kalau misalnya nggak tahu caranya gimana tuh si APAR, punya sih gitu, tahu-taunya pas dipakai udah beku gitu ya, karena nggak pernah dipakai misalnya, atau nggak tahu caranya gimana ya, jangan sampai seperti itu. Nah oke, next silakan. Jadi ibu-ibu udah notice ya, bahaya api itu bisa timbul dari mana saja ya, sumbernya dari mana saja. Nah ini di atas, nah ini yang biasanya mama ya sedunia ini biasanya merasakan ini ya, atau melewat ada aktivitas di atas nih ya, masak ya kan, apinya sampai memenuhi si wajan gitu ya, atau misalnya kita karena multitasking ya sambil masak ya, sambil ngomong ya, sambil mungkin yang sedang offline ngajar daring anaknya ya, sambil ngajarin daring dan sebagainya. Nah ini ada potensi bahaya di situ. Nah yang lebih parah adalah deket kompor sambil main handphone ya. Kalau bilangnya main handphone berarti nggak urgent ya, si handphone ini digunakan untuk bukan urgenting gitu ya, bukan suatu yang sangat penting gitu ya, karena ngomongnya main handphone. Tapi kalau dia mengangkat handphone misalnya lagi masak nih, ini gitu ya, misalnya ada telepon, ya kira-kira diangkat nggak tuh Bu Ibu? Menurut Bu Ibu perlu diangkat nggak tuh si handphone yang berdering itu? Lagi masak nih, gosreng, api masih nyala, kemudian dalam jarak sekian meter handphone berbunyi, terdengar oleh suara ibu-ibu. Menurut ibu-ibu diangkat atau tidak handphonenya? Harusnya sih jangan diangkat ya, Kak Desya ya. Harusnya jangan diangkat ya. Tapi Sebaiknya jangan diangkat. Tapi ibu-ibu tercinta ya kan. Nah, apalagi tuh vlogger masak. Nah, loh ya, ini saya chef loh. Aku tuh seneng banget yang namanya masak. Nah, jadi kalau masak kemudian untuk divideokan untuk keperluan konten dan sebagainya, itu ada tekniknya ya. Jadi kameranya menghadap kemana, handphonenya menghadap kemana, kemudian dengan angle-nya gimana, masaknya itu sudah dipersiapkan ya. Kalau ini kan, kalau nerima telepon ini kondisinya nggak setiap masak ada telepon kan gitu, tiba-tiba ada telepon nih. Menurut Bu Ibu diangkat atau enggak? Sebaiknya jangan. Tapi kalau dilalah, aduh kayaknya penting itu cem-ceman saya misalnya ya, si bapaknya kalau nggak diangkat nanti bapaknya seuzon lagi. Nah, atau mungkin putranya dan sebagainya, atau kondisi yang enggak, monggo silahkan diangkat, tapi matikan dulu apinya. Hidup itu pilihan ibu-ibu, asik ya. Hidup itu pilihan, jadi mau silahkan diangkat, matikan dulu apinya ya, baru jalan. Jangan handphone dibawa deket api, anyu ngobrol lupa ya. Enggak, kalau saya mah Des, udah biasa tuh menerima telepon, tangannya ngiduk ya kan, goseng. Nah, alhamdulillah ya, berarti masih diselamatkan ya. Tapi ada satu kondisi yang mungkin nanti ibu-ibu lagi capek ya, lagi butuh relaksasi, tapi kondisinya nggak memungkinkan untuk relaksasi, sehingga terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu ya. Karena kalau kita sudah biasa ya tapi salah, kemungkinan untuk terjadinya risiko itu tinggi ya ibu-ibu ya. Jadi kita memberikan tadi, kalau bisa, nah gitu ya, kita sarankan jangan. Pokoknya pilih salah satu. Mau masaknya yang diterusin atau mau ngangkat telepon tapi matiin. Nah gitu ya. Ibu-ibu nanti bisa melihat kondisinya atau situasionalnya seperti apa. Yang jelas kalau bisa tidak boleh diamprokin tuh ya antara nerima telepon gitu ya dengan si api tersebut, dengan kompor yang sedang menyala gitu ya.
Oke, nah ini tadi di bawah ada apar. Nah ini yang disebut dengan apar, ibu-ibu ya. Apar, saya yakin ibu-ibu kece di sini udah sering lah melihat, oh apar. Cuman pertanyaannya gimana makainya, ya kan? Nah, oh tahu ini apar. Di rumah bahkan mungkin punya, tapi yang bisa pakai bapaknya. Lah, bapaknya misalnya lagi di kantor, di rumah terjadi percikan api yang harus kita tangani. Nah, gimana caranya? Nah, caranya adalah dengan metode PAS ya, atau pull and squeeze swab ya. Jadi yang pertama sekali tarik pinnya. Jadi ibu-ibu kalau melihat apar itu di atas tuh ada kunci tuh, ibu-ibu ya. Ada kunci, ibu-ibu ambil atau tarik si kunci itu, cekluk. Ah, ya, diambil, nggak usah disimpan ya, nggak usah dijadiin liontin juga. Cep, diambil, kemudian diarahkan nozzle-nya itu ya, si selang itu diarahkan ke sumber api, tekan, kemudian di squeeze ya, di squeeze ditekan apa itunya ya, semprotannya. Nah, ya ada semprotannya, dipegang ya, handrail yang atas itu ya, yang di atas ditekan, cukur kucruk-kucruk, kemudian sambil disapu ya, diarahkan. Disapu ini bukan nyapu pakai sapu ijuk ya, tetapi selangnya diarahkan seperti menyapu, gerakan menyapu ya, atas bawah ya, kiri kanan ya, ke arah sumber apinya ya. Nah, kalau kondisinya di luar, apinya ditemukan di luar, lihat anginnya kemana nih gitu ya. Itu juga bisa dijadikan cara untuk memadamkan api. Nah, itu cara untuk penggunaan si apar. Tapi kalau nggak punya, nggak apa-apa, nggak usah sedih ya. Nggak punya apar, Bun, di rumah, nggak apa-apa, saya juga nggak punya, misalnya ya. Kita pakai handuk yang tadi ya. Kita pakai handuk yang lebar atau kain yang lebar, kemudian kita dekat atau kita siapkan dan dekat dengan sumber air. Jadi kita cemplungin air dari ember, kemudian kita taruh ke apinya gitu ya. Jangan disiram ya, ingat ya, jangan panik nyiram ya kan. Oke, next. Oke, nah yang terakhir ibu-ibu, apapun yang tadi sudah saya sampaikan, kalau nggak melakukan tahap ini atau rutin melakukan simulasi, maka akan lupa. Sesuatu yang tidak dibiasakan, maka akan tidak menjadi perilaku gitu ya, tidak akan menjadi kebiasaan. Kenapa sih kok anak ini senang banget main? Karena biasa main. Kenapa sih kok anak ini susah dia belajar? Karena jarang belajar gitu ya. Nah, jadi kita membiasakan. Kalau di K3 atau di tadi ya, prinsip keselamatan di rumah, kita sebut dengan simulasi ya. Kebiasaan untuk melakukan simulasi. Simulasi ini seperti apa sih simulasi tadi? Menganggap seolah-olah kita sedang berada dalam kondisi darurat. Apa itu gempa, apa itu sedang bahaya bahaya api tadi ya, bahaya kebakaran atau banjir atau apapun ya. Nah, jadi ibu-ibu notice, oh di rumah nih saya rawan banjir, misalnya rumah saya ini rawan banjir. Nah, ibu-ibu sudah siap siaga bagaimana menghadapi banjir gitu ya. Nah, jadi sama halnya, jadi kalau simulasi nanti bisa disetelkan untuk yang simulasi gempa ya, yang evakuasi tadi yang di awal ya, yang dengar suara alarm ya, itu kita melakukan evakuasi. Jadi kalau evakuasi itu evacuate atau misalnya api tadi. Nah, jadi semua tentukan, dirapatkan dulu ya sama anggota keluarganya nih. Kalau dengar tanda bahaya, anak-anak keluar dari pintu yang ini atau posisinya lagi di sini, di ruang tengah misalnya. Nah, larinya langsung menuju ke sini, set-set. Nah, bikin rutenya ya ibu-ibu ya. Jadi nanti anak-anak akan terbiasa. Oh, malah nggak bingung. Nah, loh sendal saya mana? Nah, loh yang ini. Nah, gitu. Jadi mereka terbiasa. Nah, itu selalu dilakukan atau rutin dilakukan simulasi. Nggak usah seminggu sekali ya, atau setiap hari. Oh, jangan ya. Maksimal 6 bulan sekali, 3 bulan sekali boleh ya. Kita buat fun ya, kita buat menyenangkan. Jadi anak-anak tadi
sesuatu yang sifatnya berawal dari kesenangan gitu ya, kalau anak-anak sudah senang, dia akan menganggap itu sebagai satu kebiasaan yang dia akan ingat terus, oh ternyata menyenangkan ya gitu. Namun perlu diperhatikan, jangan juga menjadikan mainnya dalam tanda kutip main-main. Karena apa? Karena kondisi darurat ini kita tidak pernah tahu kapan terjadinya, bagaimana dalam tanda kutip keparahannya, sehingga kita harus siap siaga. Berbeda, siap siaga, kemudian panik, kemudian main-main. Nah, ini akan berbeda nih nanti outputnya ya. Jadi tetap dalam kondisi yang sesuai ya, disesuaikan, tidak mengurangi faedah atau kemanfaatan dari proses tersebut, simulasi tersebut, tapi juga menyenangkan. Intinya itu ya. Oke, boleh untuk diputarkan video yang simulasi gempa ya. Silakan Kak Ubit atau Kakak Fezut. Silakan. Iya, Kakak Desya. Oke. Kalau ini keseluruhan materi ya, keseluruhan materi dalam bentuk video. Nanti ada videonya sendiri terkait untuk gempa. Nah ini kalau ibu-ibu melihat ya. Segitiga kehidupan ya. Posisinya di sebelah meja dan kondisinya duduk dengan posisi duduk dengan memegang kepala belakang dan leher. Oke? Gempa, gempa, gempa. Oke, nah ya. Oke. Oke, semua aman? Aman. Oke, segera evakuasi gempa sudah berakhir. Oke, baik ya. Nah, itu simulasi yang bisa ibu-ibu rencanakan ya dengan anggota keluarga. Bagaimana simulasinya nanti menyenangkan, anak-anak notice ya, tahu betul bahwa kita bisa loh menghadapi keadaan darurat kapanpun, dimanapun, dalam situasi keadaan gimana pun. Nah, jadi mereka siap ya, kira-kira begitu. Nggak apa-apa untuk 1-2 kali masih gagal total ya. Bahkan kami percobaan sudah berapa kali pun ya, tetap aja karena masih ada batita ya, lari sana lari sini. It's okay, yang penting ada edukasi ya, ada pembiasaan, itu yang penting ya. Karena kalau tidak dibiasakan kita akan menjadi gagap darurat ya. Yang kita harapkan adalah siap siaga untuk tanggap darurat. Baik, terima kasih untuk pemaparan dari Desya. Apabila ada yang kurang berkenan, mohon maaf apabila ada yang salah-salah kata atau ada hal-hal yang kurang berkenan. Ayo, silakan kita siap, kita siaga, maka kita akan tanggap untuk keadaan darurat. Terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Desya. Kakak Desya, aku mau tanya dong. Boleh. Kakak Desya, kalau untuk yang gempa, itu ada skala-skala tertentunya nggak? Kalau misalnya gempanya skalanya kecil, apakah memang tetap harus berlindungnya di bawah meja di dalam rumah? Atau kalau skala gempanya besar, itu harus keluar? Itu bagaimana? Baik, terima kasih Kak Ubit pertanyaannya. Jadi jelas skala itu kita kan karena kita di anggota keluarga ini untuk pengukuran skalanya pasti kita menjadi dalam tanda kutip ya menjadi tidak reasonable. Artinya kita nggak bisa mengukur nih yang adalah yang kita ngerasain. Oh ini rasanya kok gempanya kita pusing lah intinya. Nah, jadi karena kita merasakan getaran atau guncangan tadi, nah semakin kita merasakan beratnya guncangan yang kita rasakan, maka kan otomatis skalanya pasti akan lebih tinggi. Nah, untuk daripada kita kalau saran saya, apapun skalanya, ya begitu kita merasakan adanya guncangan, lakukan tadi
drop, cover, and hold on. Sehingga mau dalam skala apapun kita sudah terbiasa untuk kita notice untuk melindungi diri. Jangan malah keluar gitu ya. Karena memang kalau gempa itu yang konsepnya adalah kita melindungi diri dulu gitu. Yang paling penting adalah bagaimana kita mencari perlindungan. Nah itu ya, bukan untuk melakukan evakuasi. Itu perbedaannya. Jadi silahkan dicari untuk segitiga kehidupannya atau tempat-tempat yang aman dari guncangan gitu ya, di setiap sudut rumah gitu. Mau skalanya kayaknya ini pusing deh, setidaknya kita sudah reaksi itu ya, reaksi pertama kita ini mencari perlindungan gitu ya. Jadi jangan keluar dulu karena tadi kita nggak notice di rumah itu seberapa besar guncangan yang diterima oleh masing-masing anggota keluarga gitu kan. Kalau menurut bundanya mungkin ini mah enteng gitu ya, atau ini mah cuman goyang dikit udah biasa. Tapi untuk si ayah misalnya yang memiliki fobia guncangan ataupun apa, dampaknya lebih besar. Nah kalau kita sudah terbiasa untuk melindungi diri, refleksnya akan kita cover diri kita dulu gitu ya. Sehingga mungkin seperti itu Mbak Ubit ya. Jadi kita tetap aktif untuk mencari perlindungan. Satu lagi Kakak Desya boleh nggak? Boleh. Kakak Desya, kalau seandainya kebakaran itu muncul dari konsleting listrik, misalnya dari tumpukan steker gitu ya yang digunakan bertumpuk-tumpuk. Nah, tiba-tiba muncul api, tapi kita nggak punya apar dan nggak mungkin juga kan pakai kain basah gitu ya Kakak Desya. Nah, itu baiknya bagaimana memadamkannya? Kalau seandainya kita tidak ready apar gitu di rumah. Betul, nah ini dia, kalau nggak ready si apar tadi, terus masuk dikasihin kanal listrik ya tadi ya, kanal listrik, kasihin air juga, tadi akan menimbulkan konsleting lagi gitu ya. Nah sebenarnya ketika kita sudah melihat ada percikan api yang dari listrik tadi, sebenarnya selain untuk kita notice tadi, kita ke apinya sih sebenarnya, pemadaman apinya biar si listrik downin tuh apa ya? Turun itu MCB-nya kita matiin kali ya. Baru baru kita matiin apinya gitu ya Kakak Desya ya. Karena apinya tadi kita punya ada dua bahaya kan di situ, ada listrik dan ada api. Jadi yang pertama begitu nanti gue kasih air, kitanya malah kesetrum dan sebagainya. Nah, yang pertama sekali langsung turunin tegangan listriknya, MCB-nya kita cepret. Nah, mati semua ya. Jadi itu ya untuk kalau bahaya listrik, api yang keluar dari listrik. Jadi tegangan MCB-nya kita turunkan. Gitu Kak Ubit. Berarti emang bener ya, kita nggak boleh panik ya ketika melihat suatu sumber bahaya itu menjadi resiko, mau nggak mau kita harus cari tahu dulu nih apa sumbernya. Sumbernya apa, jangan main. Betul. Jadi tadi karena api bisa datang dari memang sumber kebakarannya ya, atau sumber apinya, atau dari listrik yang tadi ya, arus pendek tadi. Nah ini harus diperhatikan. Itu kenapa poin penting atau pertama ketika menghadapi kesiapsiagaan bencana tanggap darurat adalah tetap tenang gitu ya. Terima kasih Kakak Desya. Ini ada pertanyaan dari Mami Kiki. Nanya Mami, nanya apa sih? Misal ada gempa saat banjir, kita stay di lantai atas apa turun ke bawah nih Kakak Desya nih? Gitu. Kita ada banjir, gempa, kita stay dulu di atas selama ada gempanya ya, selama ada guncangan ya. Jadi dikatakan gempa adalah ketika terjadi pergeseran ya, tektonik tadi. Jadi munculnya itu kita berguncang, kita ada getaran di situ. Nah, jadi ketika proses kita lagi di atas karena di bawah banjir gitu ya. Ditambah ada gempa, kita
perlindungannya tetap di atas ya, nggak usah kemana-mana, diam dulu. Gempanya selesai, ya baru tadi melakukan evakuasi. Banjir nih, oke carilah atau tim SAR ya, atau perahu karet yang tersedia. Kalau misalnya nggak ada, selama guncangannya belum berhenti ya, tetap stay-nya di atas ya. Pokoknya ketika gempa, hal pertama itu adalah menunggu sampai guncangan berhenti, baru melakukan proses evakuasi, gitu ya. Nah, tambahan lagi tadi lupa saya menyampaikan, catat nomor-nomor penting ya, Bu Ibu ya, itu di Oh phonebook. iya, betul. Di phonebooknya ibu-ibu coba isinya jangan mantan 1, mantan 2, mantan 3 gitu ya, anaknya ininya. Nah, tapi yang ditambah lagi nomor telepon SAR, tim SAR ya. Kalau kemudian tim pemadam kebakaran ya. Kemudian polisi. Nah, kemudian rumah sakit. Ya, puskesmas boleh atau pelayanan kesehatan lainnya yang terdekat atau yang bisa dijangkau. Nah, monggo ya. Itu adalah nomor-nomor yang harus ibu-ibu simpan di kontaknya ya, atau panggilan daruratnya ada ya, atau ditambah dengan 2 atau 3 nomor yang darurat memang ya. Jadi biasanya kalau di phonebook kita itu handphone bisa dibuka dengan menekan emergency ya, hanya untuk melakukan panggilan emergency. Nah, itu ibu-ibu bisa setting ke siapa ya yang dianggap menurut ibu-ibu nomor-nomor yang darurat, yang misalnya ada apa-apa ibu-ibu merujuk ke situ gitu ya. Boleh misalnya kayak Desya, nomor darurat pertama adalah nomor suami, yang kedua nomor orang tua. Nah, gitu ya. Jadi itu ada nomor tuh, darurat ada. Suami namanya apa itu Kakak Desya? Oh, aduh, masa disebutkan di sini ayang bebek ya. Ayang bebek, hon-hon, nah semuanya deh. Ya, oke. Jadi ingat untuk melis atau menyimpan nomor-nomor darurat ya, rumah sakit. Jadi di notis teman-teman, rumah kita, tempat tinggal kita dekat sama pelayanan kesehatan kah? Kemudian Pak Polisi di mana? Ya, kemudian rumah sakit terdekat di mana? Kegawat daruratan di mana? Kemudian pemadam kebakaran itu di mana? Gitu ya. Jadi nanti lebih besar lagi setelah dari keluarga kita ke lingkungan RT. Nah, Mami ini juga Ibu RT nih, Insya Allah. Nah, jadi Ibu RT, Mami RT ya, ternyata. Iya, punya peranan penting juga nih dari nanti menyiapkan di lingkungannya ya, minimal ada alarm tadi ya, kentongan, atau ada yang hidran ya. Kalau kita berbicara tentang bahaya keadaan darurat, punya hidran, minimal punya hidran. Atau misalnya tadi minimal ada beberapa rumah yang punya apar dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu perlu disiapkan. Jadi nanti ada lagi tahapannya setelah dari keluarga kita ke lingkungan RT RW ya, baru nanti kita bicara yang lebih besar. Kira-kira seperti itu Mbak Ubit. Oke. Mami Kiki protes, katanya kades bukan RT. Aduh, udah naik ya. Berarti udah naik dia, udah naik jabatan. Iya. Ya. Benar. Berarti mungkin Kakak Desya, kalau ternyata terjadi 2 kejadian dalam satu waktu, kita harus melihat skala prioritas kali ya Kakak Desya ya, berarti ya. Yap. Begitu juga kalau seandainya lagi banjir, ada kebakaran, maka mana dulu nih, gitu ya. Betul. Tadi ya, sama kasusnya dengan ketika ada api, ada listrik juga. Nah, lihat prioritasnya yang mana. Betul tadi yang disampaikan Kak Ubit ya. Jadi ada prioritas, makanya kenapa tadi kita sebut dengan perencanaan gitu ya. Teman-teman nanti ibu-ibu nih bisa notice, oh bahaya yang paling sering muncul gitu ya, di rumah saya ini. Ya, jadi ada skalanya, ada nomor 1 misalnya api, yang kedua listrik. Nah, bisa ganti-gantian tuh misalnya. Nah, maka tindakan pencegahannya tadi. Kemudian kalau misalnya rawan banjir, rumahnya rawan banjir, tapi kemungkinan juga rumah Ubi rawan banjir ya. Nah, jadi dengan kondisi rumah yang rawan banjir, terus ada bahaya api apabila berjalan atau kejadiannya seiringan, nah ini mana yang harus kita lakukan misalnya. Jadi tetap ada skala prioritas. Betul sekali. Terima kasih Kak Ubit.
Kakak Desya satu lagi deh Kakak Desya. Boleh, Kalau boleh. misalnya anak kita kesetrum, nah tolongin anak kita dulu apa matiin MCB dulu? Nah, anak kita kesetrum, nah baiknya gimana gitu ya. Nah, yang pertama sekali ketika anak kesetrum, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, gimana tuh? Jadi kalau ketika kalau anak kita kesetrum, kita nggak bisa ngapa-ngapain sampai aliran listriknya itu dalam tanda kutip minim gitu ya, turun dengan sendirinya. Maka hal pertama ya tadi, yang pertama kita turunin semuanya untuk listrik dulu. Nah, betul, memutus sumber listrik ya. Jadi jangan paniknya gitu kan. ya. Saking paniknya anaknya langsung dirangkul. Aduh ya, kesetrum bareng-bareng nanti. Nama korban jadinya ya. Betul. Jadi yang pertama kalau ada anggota keluarga kita kesetrum atau apa langsung matikan sumber listriknya ya, baru nanti kita tolong anak. Jadi selalu tadi memang poin pentingnya itu adalah tanggap darurat itu adalah di tetap tenang tadi. Ketika tenang kita bisa ya tadi berpikir lebih oke. Ditambah dengan tadi ya simulasi, kita sudah notice, tapi kalau kita belum tahu, kita belum punya perencanaan kesiapsiagaan ya insya Allah walaupun tenangnya ngapain ya gitu ya, malah bingung gitu. Jadi tetap lakukan perencanaan kesiapsiagaan, kemudian tenang dan simulasi, lakukan itu. 3 poin ya, sama anggota siap. Ya. Betul. Gitu. Sama kalau dengar bunyi-bunyi juga ya Kakak Desya ya. Kan kadang-kadang suka ada bunyi gitu ya, sumber-sumber bunyi spontan kan ibu-ibu tuh suka. Iya. Iya, yang katanya gitu. Kakak Fejo token tuh ya, suara token lebih menyeramkan. Jangan suara token. Itu lebih serem, kayaknya itu bahaya utama ya. Oke. Ya, Yang jadi lebih serem itu bunyi bahaya tagihan sebenarnya. Betul, bunyi SMS tagihan itu yang serem ya. Iya. Oke. Iya. PR-nya buat ibu-ibu itu adalah ya tetap tenang tadi ya Kak Desya ya. Itu tuh. Soalnya paling sering kan kalau udah ada kayak kejadian tadi, PR-nya ya itu tadi teriak-teriak. Ya, Maksud saya sih juga jadi PR sih sebenarnya ya. Memang harus sering simulasi kayaknya ya Kak Desya ya. Betul. Tadi membiasakan kata-kata yang dipahami oleh anggota keluarga untuk menyatakan itu darurat gitu. Kebetulan kalau di rumah kita pakai kata tadi membedakan cepat dengan darurat. Jadi kalau kita sudah menggunakan darurat, nah berarti alertnya bahasanya siaganya kita antenanya nih sudah lebih tinggi gitu ya, pemancarnya harus sudah lebih tinggi. Tapi kalau kita bilang cepat ya, nah itu oke lah, masih cepatnya situasi kondisi yang normal gitu ya. Tapi kalau sudah darurat ini, nah udah maupun apapun tinggal gitu. Jadi itu pembiasaan. Yes. Kira-kira anak itu usia berapa ya bisa kita ajak untuk melakukan simulasi, untuk kita kasih tahu kalau darurat begini loh kondisinya, kalau cepat begini loh kondisinya. Nah itu kira-kira kalau berdasarkan pengalaman di keluarga Kakak Desya tuh di umur berapa tuh? Karena range ini pertanyaannya menarik ya, karena memang kita nggak akan pernah bisa memberikan satu konsep yang sama untuk bisa diterapkan di masing-masing keluarga kan gitu ya konsepnya. Tetapi jadi kebetulan kalau di rumah karena kami insya Allah lengkap nih bahasanya, ada bayi gitu ya, ada batita ya di bawah 3 tahun, si yang nomor 3 ini 2,5 tahun, kemudian abang yang paling besar kelas 3, Bang D yang kelas 2, yang nomor 2 kelas 2. Nah, jadi variatif umurnya lebih heterogen. Nah, jadi konsepnya kapan secepatnya bahasanya sih ya sedini mungkin. Karena apa tadi? Si Ande ini yang Batita tadi akan menganggap itu sesuatu permainan dalam tanda kutip ya, menyenangkan tadi. Ya, melihat abang-abangnya diedukasi, dia akan ikut. Percaya atau tidak, dia akan melibatkan dirinya dia gitu ya
ya dengan konsepnya dia gitu. Ngapain nih kok si abang-abang pada ngumpet gitu ya, atau pada berlindung dan sebagainya. Jadi memang the way atau cara kita, pendekatan kita dengan anak-anak, komunikasi kita dengan anak-anak, sebenarnya tidak ada batasan umur atau waktu yang tepat. Waktu yang tepat adalah saat ini juga. Sebenarnya itu ya. Untuk melakukan siap siaga tanggap bencana, lakukan saat ini juga gitu ya. Tidak perlu menunggu kapan, nunggu deh anaknya apa kalau udah ngerti. Nah, jangan ya, tetapi dengan variasi umur silakan lakukan. Tinggal bagaimana tadi orang tua, ibu terutama memberikan pemahaman, memberikan pengertian dengan cara-cara yang disenangi oleh anak gitu ya. Jadi bisa dilakukan. Insya Allah seperti itu kalau yang sudah kami terapkan, Kak Ubit. Oke, siap-siap Kakak Desya. Nih, Bu Ibu mungkin ada yang mau tanya, monggo, silakan. Mungkin Mami Kiki siap membuat program tanggap darurat di desanya mungkin. Wah, keren nih kalau jadi nih. Ya, Mami Kiki. Bangun apa? Bikin tanggap apa? Bikin tanggap itu. Jadi nanti CSR. diundang ya, nanti kalau kita ada arisan. Siap. Tim Minerva siap, Kak Mami Kiki. Ya, diskon ya. Wow. Oke ya, jadi ini informasi ya. Jadi di sini Desya ada mengundang teman-teman dari komite ya, teman-teman dari komite sekolah. Jadi harapannya teman-teman nanti bisa meneruskan informasi saat ini gitu ya, bahwa ini juga bisa dijadikan salah satu bentuk kepedulian kita terhadap pendidikan tanggap darurat anak-anak gitu ya, sedini mungkin. Jadi teman-teman komite nanti bisa meneruskan informasi ini biar bisa menjadi salah satu bentuk atau salah satu media atau kurikulum yang ada nanti di anak-anak gitu. Karena sedari kecil kalau kita sudah notice ini, ya insya Allah kita akan menjadi insan yang tanggap tadi ya, yang siap siaga dalam menghadapi kondisi darurat gitu ya. Jadi harapannya ke sana, karena kita notice sekarang memang terjadinya kondisi darurat itu kapan waktu ya kita tidak bisa duga. Kalau kita sudah memiliki persiapan ya mudah-mudahan kita bisa menghadapi secara baik. Intinya itu. Oke. Ada yang mau berbagi di sini? Ada yang mau sharing? Ayo Bun, siapa yang mau sharing nih? Ada Bunda Monik kali ya? Menarik sih emang. Menarik banget. Belum tantangannya itu ya Kakak Desya, mengajak seluruh anggota keluarga, pasangan gitu ya. Kalau Kakak Desya kan enak. Bapak juga tiga gitu kan. Semuanya kooperatif ya Mbak Dipipit ya. Iya. Kalau Mbak Desya privilege-nya Bapak orang ketiga juga, jadi kita komunikasiin enak ya. Betul. Nah, betul. Buat yang nggak ketiga nih lumayan ini. Ya, jadi memang keuntungannya adalah kami ayah dan bundanya berasal dari atau memiliki background K3 yang sama. Tapi ada jurang di situ. Sang ayah tidak belum mendeliverikannya. Beliau kan ya tadi ya secara komunikasi enggak nurut nih sama si ayah. Apa sih ayah ngomong apa sih, kita harus apa sih gitu ya. Itu tantangannya. Jadi tetap lagi ya bundanya lagi ya yang kita ya tadi akhirnya kembali lagi pada peran memang seorang ibu adalah madrasah gitu ya. Madrasah bagi putra-putranya ya disitulah terkadang sang ayah ini ya tadi karena mungkin banyak hal-hal yang harus dipikirkan untuk hal-hal yang sifatnya pemahaman atau untuk udah deh sama bundanya aja gitu ya. Nah jadi tetap apapun bagaimana kita harus mampu untuk mengkomunikasikan betul. Yang paling pertama adalah pasangan, yang kedua baru anggota keluarga yaitu anak-anak, atau misalnya yang di rumah ada orang tua gitu ya, ada kakek nenek. Nah itu dilibatkan gitu ya, kita
merencanakan untuk menjadi insan yang siap siaga tanggap bencana. Siap, betul. Keluarga tanggap bencana, keluarga siap dengan semua kondisi gitu ya Kakak Desya ya. Yap. Betul. Dan melatih perilaku memang harus dimulai dari sekarang ya. Mudah-mudahan habis ini semua mulai notice gitu ya, apa bahayanya, apa risikonya, dan mulai bikin perencanaan untuk kesiapsiagaan tanggap darurat. Seperti itu. Oke. Wow, udah jam setengah 9. Nggak berasa ya? Udah setengah 9 ya. Nggak berasa deh. Oke, sebelumnya terima kasih ya buat ibu-ibu yang sudah bergabung hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu ataupun sodakoh kebermanfaatan ilmu yang bermanfaat untuk ibu-ibu semua, untuk diteruskan ke anggota keluarga, ke lingkungan sekitar ya, yang jadi ibu RT ke warganya, ibu kades ke warga desanya ya, ke semuanya gitu ya. Sukses selalu, sehat selalu, barokah untuk semua apapun yang dijalani ya. Terima kasih. Terima kasih Kakak Desya. Terima kasih Kak Desya, sehat-sehat selalu ya. Ibu kece semuanya, thank you. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Bu-Ibu minggu depan ya. Minggu depan ya. Soalnya kita mau bahas P3K nih buat kondisi-kondisi darurat. Oh iya. Betul. Insyaallah. Ya, lupa minggu depan itu tema kita apa Mbak Pipit, Mbak Ubit? Terkait dengan P3K ya. Oke, P3. Kalau minggu ini keluarga siap tanggap darurat kebakaran, gempa. Nah, minggu depan keluarga juga siap dengan kondisi-kondisi darurat medis. Gimana kalau anak tersedak? Gimana kalau misalnya tadi gitu ya ada luka bakar atau ada cedera, apa yang harus kita lakukan? Nah, kurang lebih minggu depan kita bahas itu insya Allah. Ada gestarnya juga ya, Mbak Pipit, Mbak Feza ya. Oke, siap. Oke. Ditunggu Baik. ya minggu depan. Baik ya. kalau begitu. Ya, terima kasih atas kehadirannya Kak Desya, atas ilmunya, insya Allah bermanfaat. Juga yang lain. Sampai jumpa lagi minggu depan, Bu-Ibu semuanya. Assalamualaikum. Sehat selalu. Assalamualaikum. Dadah. Bye. Guys, habis aku lari. Hey.